Tuhannya saudara-saudaraku? Gak kedengeran. Yang mantap gitu. Baik, luar biasa. Apa kabarnya saudara-saudaraku? Iya, baik luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Kita datang ke tempat ini, ke rumah Tuhan. Kita mau sama-sama meninggikan, memuji Dia. Biar kita punya hati yang rindu dan haus sama Tuhan. Kita sama-sama merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena Tuhan kita ada hari ini, amin. Saudara, kita sama-sama berdiri. Boleh kasih salam kiri kanan depan belakang. Katakan, Tuhan pasti memberkatimu. Haleluya, haleluya. Kita mau satukan hati kita mau berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Bapa yang kudus. Terima kasih Bapa buat kebaikanmu, kemurahanmu, penyertaanmu, perlindunganmu sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga kami boleh datang Tuhan pagi ini, datang ke rumahmu Bapa, kami mau beribadah kepadamu. Ini hidup kami Bapa, ini hati kami Tuhan. Biar Engkau menemukan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan, hati yang rindu bertemu denganmu ya Tuhan. Kami mau sama-sama Tuhan naikkan pujian kami kepadamu Bapa, penyembahan kami kepadamu. Urapi semua kami Tuhan, anak-anakmu. Urapi kami dengan urapan yang baru Tuhan. Biar hidup kami berkenan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Engkau bertahta atas pujian kami. Karena hanya Engkau Tuhan. Tujuan kami datang ke tempat ini, beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada dosa kami Tuhan, kalau ada pelanggaran kami Tuhan, ampuni setiap kami Bapa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima anugerah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua umat-Mu siap beribadah kepadamu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian pada Tuhan. Ku datang kepadamu ya Tuhan, mendengar suara kasih-Mu. Tuntunlah langkahku, pulihkan diri.
Penyembahan yang tertinggi hanya layak bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami sungguh diberkati Engkau Bapa. Terpujilah namamu Allah kami, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah pencipta alam semesta ini, pemilik segalanya. Kau yang berdaulat atas segala yang hidup di bumi ini Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji-muji namamu, meninggikan Engkau, bersorak-sorai, bertepuk tangan, bahkan menari di hadapanmu Tuhan, untuk menyenangkan hatimu ya Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari umat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Kasih senyum yang termanis kiri kanannya, tanda kau diberkati Tuhan bagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Siapa memuji Tuhan, amin. Haleluya.
kita. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Dari pura-pura, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pura-pura, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tugas yang berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tugas yang berkuasa, seluruh bumi sujud dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung. Pura-pura, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung. Dari pura-pura, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Amin. Bilang di dalam, percaya deh. Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bukan hanya lewat bibir mulut kami saja berkata Engkau dahsyat, tapi dengan segenap hati kami Tuhan, karena kami mengalami kedahsyatan-Mu, kami melihat kebesaran-Mu, kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Kami membuka hati kami, pikiran kami, telinga kami. Kami mau diajar oleh Tuhan. Kami mau ditegur oleh Tuhan. Kami mau dipimpin oleh Tuhan.
supaya hidup kami lebih lagi berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa yang sudah Engkau utus ke tempat ini. Kami percaya Tuhan Roh Kudus sudah ambil alih seluruh hidupnya, pikirannya, hatinya, bahkan perkataannya. Semuanya ambil alih oleh Roh Kudus, sehingga kami yang mendengarkannya, kami mendapatkan sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga memberikan persembahan kami yang tidak seberapa ini Tuhan, tapi kami memberi dengan tulus, supaya gereja-Mu terus Kau pakai Tuhan, untuk penuaian jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan persembahan dijalankan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu. Mari kita sambil berdiri katakan, di hati ini, di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu, dimanapun bukan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Terima kasih hadirat-Mu nyata hari ini Tuhan, dan kami sangat menikmati Tuhan pelukan-Mu, kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, dan kesetiaan-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Dari saat kami ada sampai kami terus berjalan menjalani hari Tuhan, bahkan sampai nafas terakhir kami pun Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang setia Tuhan. Kami serahkan Tuhan untuk pelayanan kami hari ini, ibadah kami hari ini Tuhan, depan belakang kiri atas bawah, di tempat ini untuk memuliakan Engkau, tempat ini untuk memuja Engkau, di tempat ini untuk kami bersorak menari, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan, dan hati Tuhan disenangkan hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semua gangguan-gangguan, semua ngantuk, semua kelelahan rohani, kelelahan fisik Tuhan, Engkau sirnakan dan Engkau berikan kekuatan yang baru Tuhan. Supaya hari ini adalah hari yang dimana kekuatan yang baru dicurahkan, tenaga yang baru dicurahkan, Roh-Mu dicurahkan Tuhan, api-Mu yang kuat Tuhan dicurahkan, sehingga kami semua
memiliki roh yang berkobar-kobar Tuhan, mengasihi Engkau benar-benar Tuhan, mencintai Engkau Tuhan benar-benar, dan benar-benar cinta mula-mula kami Tuhan tidak akan pernah sirna Tuhan. Sama seperti seseorang yang baru jatuh cinta dengan pandangan pertama, kami jatuh cinta dan kami ingat kembali Tuhan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami ingat saat pertama kali Engkau menjawab doa kami mengingat saat kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang menjawab doa, Tuhan yang tidak jauh tetapi dekat, Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, biar hidup kami ini Tuhan selalu berjalan dan berpegangan dengan Engkau Tuhan, dan tidak pernah tangan kami terlepas. Sekalipun kadang jalan kami serong Tuhan, sekalipun ada godaan-godaan Tuhan dari dunia maupun pikiran maupun dari orang-orang sekitar Tuhan, tapi kami berpegang Tuhan pada firman-Mu, dan kami berpegang Tuhan bahwa Engkau adalah junjungan hati kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, dan Engkaulah Tuhan kepada siapa kami berharap. Dan supaya kami menyelesaikan semua tugas kami di bumi ini Tuhan, kami akan menikmati bersama-sama dengan Engkau Tuhan di rumah yang Engkau sediakan untuk kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, luar biasa. WL Singer, musik luar biasa semua. Dahsyat lawatan Tuhan hari ini. Ya. Perkenalkan, saya Sylvia dari Jakarta. Kami tim Hineni. Jadi kita ada timnya ya. Jadi Hineni itu dari bahasa Ibrani. Jadi pertama kali saat Tuhan memanggil Abraham, Abraham itu berkata, inilah aku Tuhan. Nah itu dalam bahasa Ibraninya itu Hineni. Jadi Hineni itu kayak, ini aku Tuhan, mau melakukan yang kamu inginkan. Ini kami Tuhan, kami bersedia. Ini kami Tuhan, kami menyediakan diri. Untuk apa yang kau ingin, kami lakukan. Dan kemana kami melangkah. Ya, jadi terima kasih untuk Pak Petrus yang mengundang kami hari ini. Dan hari ini mungkin ada yang belum kenal saya. Jadi panggilan pelayanan saya itu dimulai dari, dulu saya pernah kena sakit. Dan saya sakitnya itu ada sedikit hubungannya dengan kuasa gelap. Jadi di dalam pengenalan saya akan Kristus, dulu saya Katolik, sekarang saya Kristen. Tapi dalam pengenalan saya akan Kristus, buat saya Tuhan itu tidak 24 jam di dalam saya. Jadi pemahaman saya yang lama adalah, hai Tuhan hari Minggu, oh udah selesai ibadah atau selesai misa ya dulu ya. Oh Tuhan sudah selesai nih misanya, nanti saya ketemu kamu 1 minggu lagi ya. Nah itulah pemahaman saya dahulu. Tetapi semakin saya, dan waktu itu saya pernah satu waktu memang saya dididik di dalam, jadi saya lahir sudah terima Tuhan Yesus. Jadi lahir itu kalau Katolik itu sudah dibaptis ya sejak balita. Cuman saya tidak mengenal Tuhan. Makanya Tuhan bilang, umatku binasa karena pengenalan. Satu waktu saya memang diajarkan makan harus doa, tidur harus doa, pergi misa seminggu sekali. Tapi buat saya Tuhan itu hanya urusan saat doa, bukan saat sehari-hari. Sedangkan di dalam sekarang yang kita tahu, kita adalah bait Allah. Ada tertulis firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan Roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Makanya topik hari ini tentang bait Allah. Nah, satu pengalaman saya adalah, kenapa saya waktu itu pernah kejadian di mana perlindungan Tuhan kepada saya itu terlepas. Padahal saya tidak menyangkal Tuhan Yesus dalam hidup saya. Yang terjadi adalah dulu saat saya umur 25 tahun, 2015 saya tiba-tiba antara jalan menuju dunia atau jalan yang tetap di jalan-jalan Tuhan. Jadi selama saya lulus dari kuliah, saya selalu mencari pekerjaan yang saya selalu, Tuhan, kalau saya dapat pekerjaan, saya bisa melayani Tuhan. Itu satu kondisi dan itu adalah satu ketetapan yang saya lakukan kepada Tuhan dalam setiap yang saya kerjakan. Tapi saat saya berumur 25 tahun, tiba-tiba krisis tentang pikiran-pikiran duniawi itu datang kepada saya. Dan saya berkata begini, Tuhan, kayaknya kalau sampai pelayanan sambil cari uang kayaknya nggak efektif. Saya minta cuti 1 tahun sama Tuhan. Saya mau bikin visa work and travel Australia. Saya minta 1 tahun, Tuhan. 1 tahun saya kerja di perkebunan di Australia, itu gajinya tinggi sekali, satu jam itu sekitar $16. Dikali aja lah setahun saya kerja. Saya bilang saya minta izin ya Tuhan, minta izin. Saya sama seperti di perusahaan, saya tidak mengundurkan diri. Saya cuma minta cuti. Saya cuti ya Tuhan, saya tidak nyangkal Tuhan Yesus. Saya cuti, saya nggak mau doa, saya nggak baca firman, saya nggak ke gereja. Dan saya tidak akan berhubungan dengan hal-hal rohani saat saya mencari uang.
Itu saya minta izin dulu sama Tuhan. Tapi ternyata itulah pikiran yang salah. Karena kita sekali sudah terima Tuhan Yesus, di dalam hubungan dengan Tuhan Yesus itu harus berkesinambungan dan 24 jam. Tidak hanya kita bangun dan tidur kita harus di dalam Tuhan benar-benar. Apa yang terjadi adalah saat saya baru memutuskan dan minta izin, saya belum dapat ya visa itu ya. Saya langsung kena santet gagal. Jadi dulu saya kerja di pabrik dan orang-orang di dalam itu pakai ilmu. Waktu itu saya dikirimin, saya posisinya waktu itu levelnya manajer. Jadi ada yang kirimin saya ilmu, tapi dia tidak bikin saya mati. Tiba-tiba saya ada sakit penyakit yang tidak bisa dijelaskan secara medis. Saya main track setiap hari sekitar 3-4 bulan dan saya mau masuk ICU sampai bronkitis dan satu waktu bahkan saya mati. Jadi saya bayangkan saya umur 25 tahun, saya masih pelayanan loh ke gereja, saya masih doa, saya masih pujian penyembahan. Tapi hati saya sedang minta izin sama Tuhan untuk cuti, tidak berhubungan dengan Tuhan 1 tahun. Artinya apa? Firman Tuhan yang mengatakan, barang siapa yang meningkatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh. Saat saya sudah memutuskan dan minta izin sama Tuhan, tidak mengikatkan diri lagi dengan Tuhan, dengan keputusan yang akan saya kerjakan di masa depan, ternyata ikatan itu saya sedang memutuskannya dengan Tuhan. Kalau tahu pacaran putus ya, kan itu saya kayak putusin Tuhan. Saya minta izin 1 tahun gak ngomong sama Tuhan, tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Artinya apa? Perlindungan Tuhan, saya tidak lagi menjadi bait Allah Tuhan. Meskipun secara mulut, secara KTP, secara hati saya tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Tetapi pada hakikatnya, saya sedang menolak hubungan saya dengan Roh Tuhan. Nah, disitulah perlindungan saya terhadap semua ilmu-ilmu yang selama ini. Saya tuh udah dikirimin ilmu tuh udah berapa tahunan, tapi setiap kali doa penyembahan, terutama penyembahan, pujian dan penyembahan itu sangat berkuasa. Itu selalu hilang. Biasanya tanda-tandanya saya bisa uring-uringan, marah dan lain-lain, tapi itu selalu hilang. Nah, saat saya ingin memutuskan hubungan dengan Tuhan, disitulah itu kena ke saya. Tubuh saya tidak lagi di dalam menjadi bait Allah yang sesungguhnya. Sehingga ya dari kuasa kegelapan itu kena saya, dan setelah 3-4 bulan saya keluar masuk rumah sakit, satu malam dari dada saya ke bawah mati rasa, 5 menit saya nggak nafas, terang seperti ini, mata saya buta. Tapi satu hal yang tadi saya bilang, Tuhan itu Tuhan yang setia. Bahkan sampai nafas saya putus, Tuhan tetap setia. Kenapa? Saya masih berdiri di sini, kenapa? Karena saat saya 5 menit tidak bisa bernafas, tiba-tiba terlintas pada pikiran saya. Dan saya tahu itu pasti dari Roh Kudus. Saya tidak mungkin mati sebelum menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba pikiran itu terlintas dan ada suara laki-laki. Kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku. Suaranya lembut, berwibawa. Dan saat suara itu berkata-kata kepada saya langsung tarik nafas. Saya tarik nafas, terus pelan-pelan saya bisa melihat kembali. Dan saya bisa bergerak kembali. Tadinya tuh saya udah mikir, waduh mati nih Tuhan. Mau pencet tombol suster udah kagak bisa gitu. Nah, saat Tuhan perkatakan, kamu tidak akan mati sebelum menyelesaikan tugasku, nafas itu dihembuskan kepada saya, dan saya hidup kembali. Ya, saya bersaksi untuk kebesaran Tuhan yang menghidupkan kembali saya yang tidak setia, karena Tuhan itu setia pada hidup saya. Jadi satu hal yang kita pegang, kenapa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa dibanding orang lain? Karena orang yang telah memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan pernah mati tanpa seizin Tuhan. Mau dibikin apapun juga, mau dikirimin apapun juga. Kalau Tuhan bilang, kamu belum waktunya mati. Saya sebenarnya sudah mati tuh 5 menit. Tuhan tinggal bilang, kamu tidak akan mati. Semuanya saya akan tugasku. Dan saya menarik nafas kembali. Mereka saya lagu bahasa Inggris tuh bilang, Tuhan ada nafas hidupku untuk memuji Engkau. Tuhan, hanya orang hidup yang bisa memuji Engkau. Inilah saya Tuhan, yang masih Engkau izinkan hidup. Yang sudah mati Engkau bangkitkan kembali untuk hidup. Dan setelah Engkau bangkitkan pun, jalan hidupku udah gak bisa lagi dengan pikiran yang lama. Hai Tuhan, hari Minggu gak ada. Perlindungan saya benar-benar harus bait Allah itu 24 jam. 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, sampai nafas saya terakhir, itu harus berdoa di dalam roh setiap saat. Satu roh dengan Tuhan setiap saat. Mengikatkan diri kepada Tuhan setiap saat. Itulah ketetapan yang benar di dalam pengenalan Kristus Yesus. Kita tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Bukan saya yang hebat, tapi Tuhan yang hebat yang mengerjakan itu kepada saya, dan disinilah saya sebagai pemilik kesaksian. Saat kita yang memiliki kesaksian itu, kita bersaksi untuk yang hebat yang melakukannya,
untuk menunjukkan siapa dia sesungguhnya di tengah-tengah dunia ini yang tidak mengenal Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya ada keraguan, kalau Bapak Ibu sekarang lagi pertengahan jalan seperti saya bilang jangan lewati jalan itu, jangan ikuti jalan yang saya ambil, tetap sama Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Ya, jadi hari ini topiknya bait Allah. Saya akan jelaskan sedikit untuk bait Allah dari sebelumnya di karena Tuhan kita yang kita sembah itu Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selamanya. Karena itu perjanjian lama, perjanjian baru, sebenarnya kita sedang bicara tentang Tuhan yang sama. Mungkin saya menjelaskan ini supaya kita lebih mengerti lebih mendalam tentang siapa diri kita sebagai bait Allah. Ya, jadi di depan kita kalau kita lihat ya, ini adalah bait Allah di Yerusalem. Ini gambarannya di dahulu sebelum dihancurkan. Lalu next. Nah, jadi kalau kita mengenal Tuhan dan mulai dibaca dari perjanjian lama, dahulu itu hubungan Tuhan dengan manusia itu agak berjarak oleh karena dosa. Kita semua tahu ya, Adam dan Hawa yang dahulu sebenarnya bisa ngobrol kapanpun dengan Tuhan, oleh karena dosa terpisah. Karena Tuhan sudah menetapkan satu kebenaran dan satu keadilan bahwa upah dosa adalah maut dan Tuhan tidak bisa menyatu dengan dosa. Karena itu siapapun yang mau mendekat kepada Tuhan, maka mereka harus mengkuduskan dirinya sebelum datang kepada Tuhan. Makanya kuduslah kamu supaya karena aku kudus. Bersihkanlah dahulu dirimu, datanglah kepadaku. Dan disinilah dahulu. Jadi kalau misalnya ibu perhatikan, area ini biasanya area bait Allah itu sebenarnya ada 5. Jadi pertama itu dia di area sini adalah tempat untuk dimana orang-orang yang non Yahudi atau non Israel dapat datang, karena mereka itu tempatnya di pelataran, mereka tidak memiliki darah anak perjanjian, mereka tidak bisa mendekat pada Tuhan. Kalau di tempat sini itu adalah tempat untuk memberikan persembahan, biasanya itu untuk wanita. Jadi kalau ada yang kenal wanita tua yang memberikan uang yang dia miliki semuanya, dan Yesus puji bahwa dia telah memberikan yang terbaik meskipun nilainya sangat kecil, tapi itu adalah kepemilikan semuanya dari dia. Itu biasanya wanita-wanita berada di tempat ini. Lalu saat masuk ke dalam sini, itu adalah untuk pria. Biasanya yang bisa datang kepada Tuhan adalah laki-laki dengan ciri-cirinya yaitu sehat dan tahir. Jadi dulu itu ada seperti penyakit-penyakit, itu tidak boleh mendekat kepada Kemah Kudus. Next. Next. Ya, jadi kalau ini adalah ruang Maha Kudus dan ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Ruang kudus itu isinya adalah ada menorah. Menorah itu lambang dari Roh Kudus. Jadi roh keperkasaan, roh kebijaksanaan dan lain-lain. Dan di sini adalah tempat untuk persembahan daripada roti bakul 12 roti menandakan dari suku Israel, yaitu 12 suku. Dan satu lagi adalah untuk ukupan, dia bilang dupa wangi-wangian yang menyenangkan hati Tuhan. Yang sekarang kalau kita sebagai bait Allah, Tuhan gak butuh dupa. Tuhan perlu persembahan kita yang hati kita berdoa kepada Tuhan, hati kita menyembah Dia, hati kita percaya kepada Dia, hati kita ingin menyenangkan hati Dia. Karena Tuhan bilang ini, ukupan yang wangi menyenangkan hatinya Tuhan. Jadi sesuatu yang kita kerjakan untuk menyenangkan hati Tuhan dan menggerakkan hati Tuhan, itu adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah yang secara perjanjian lama ditunjukkan secara real, tetapi apa yang kita perlu kerjakan sekarang sebagai bait Allah, yang kita perlu berikan kepada Tuhan, supaya 24 jam hidup kita ini memuliakan Tuhan. Hidup kita itu menyenangkan hati Tuhan. Dan di bagian sini adalah ruang Maha Kudus. Yang bisa masuk ke wilayah ini adalah imam. Dan ruang Maha Kudus di dalam adalah tabut perjanjian. Bapak Ibu tahu di dalam tabut perjanjian itu berisi tentang ratusan janji Tuhan dari dahulu sampai sekarang. Dan juga di dalam menorah, di dalamnya tabut Allah. Dahulu itu akhirnya setelah Israel melewati banyak perjalanan bersama Tuhan, yang di dalamnya adalah isinya 2 loh batu, 10 perintah Allah, dan ada satu tempat di mana yang mereka diberikan oleh Israel diberikan. Jadi saat Tuhan itu memberikan mereka makan, di tengah-tengah mereka tidak ada makanan, dan dengan cara yang supranatural, bukan cara yang natural, yaitu tanaman maupun binatang. Nah di situ Tuhan dengan sengaja mengatakan kepada Israel, kamu harus menceritakan ini kepada umat-umat, anak-anak cucu kamu, untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang telah membawa mereka dari Israel keluar.
sehingga mereka bisa masuk kepada tanah perjanjian. Dan selama di gurun itu juga ada tongkat Harun, di mana tongkat badan itu dapat berbunga meskipun dia tidak berakar. Jadi bayangkan tongkat yang sudah mati, tapi Tuhan bisa berikan ada bunga tumbuh. Itu artinya apa? Pertumbuhan dari Tuhan. Maka ada firman Tuhan mengatakan kan, panggilan-panggilan semua orang. Ada yang menyiram, ada yang menanam, ada yang memberikan pupuk, ada yang memberikan pemeliharaan, ada yang tugasnya adalah memberitakan. Tapi semua Tuhan bilang semuanya sama. Mereka hanya melakukan tugas mereka masing-masing. Pertumbuhan berasal dari Tuhan itu sendiri. Dan Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan pada semua yang telah kita kerjakan di dalam pelayanan maupun dalam hidup kita. Dalam kita berkembang dari anak kecil jadi remaja, menjadi dewasa rohani. Next. Nah, dari semua hukum yang ada, firman Tuhan mengatakan, Matius 22, 36 ayat 38. Guru, kita baca ya. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Nah, jadi itu yang pertama yang kita harus torehkan di dalam hati kita. Karena sesungguhnya kita manusia daging. Biasanya prioritas pertama bukan Tuhan. Prioritas pertama biasanya diri kita. Itu sama persis dengan keputusan saya sebelumnya. Kenapa saya bisa mengambil keputusan itu? Karena Tuhan bukan prioritas pertama di dalam hidup saya. Tuhan belum pernah menjadi yang pertama. Nah, karena itu kita perlu ubah mindset kita, perubahan kita. Benar-benar gak ada komitmen pribadi menjadi bait Allah? Ada gak komitmen dan keinginan pribadi Bapak Ibu menjadi bait Allah? Menjadi kepemilikan arah, menjadi yang tadi lagu terakhir kita nyanyikan tadi, di hati ini lah rumahmu, di hati ini lah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Ya, kita yang disebut sebagai pembawa hadirat Tuhan. Di mana kita berada, pasti ada hadirat Tuhan. Di mana kita berada, pasti ada sesuatu yang terjadi dari Tuhan. Bukan karena kita, tetapi naungan roh Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kita. Naungan roh Tuhan tidak pernah bebas dan tidak pernah tidak bekerja di dalam hidup kita. Itu tidak pernah berhenti. Karena Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja, dan Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan hal-hal dahsyat di tengah-tengah kita. Ya. Mungkin sedikit kesaksian. Tadi kan kita bicara tentang mana ya. Mana itu kan dari udara muncul dan memberikan makan kepada seluruh bangsa Israel. Nah, di tengah-tengah dari tahun lalu ya di tim kita, kebetulan dari kita punya teman ada yang mulai dapat urapan ya. Jadi dari yang tidak ada, Tuhan memunculkan debu emas. Nah, dari situ dari Susi dari kita tahun lalu September, November sampai tahun ini, itu debu emas itu random. Kapanpun Tuhan menginginkan di dalam hadirat Tuhan itu muncul. Nah, di situ kadang-kadang saya bertanya, Tuhan, kenapa Engkau memberikan hal seperti ini? Debu emasnya tidak bisa dimakan, debu emasnya kadang-kadang muncul terus hilang, tapi ada yang muncul dan tertinggal. Tapi Tuhan memang suruh untuk ambil untuk berikan kesaksian. Saya bilang, kenapa Tuhan memberikan hal yang seperti ini? Terus Tuhan bilang ini, satu, di surga Tuhan sudah bilang bahwa jalan itu dari emas. Tuhan bilang yang dicari-cari dunia, emas itu kalau mau dapat biasanya harus ada darah yang tertumpah. Karena emas itu, kalau Bapak Ibu tahu, sekali orang tahu ada tambang emas, yang bisa menguasai tambang emas hanya orang yang terhebat dan yang paling jahat. Orang baik nggak bisa pegang tambang emas, kena bunuh biasanya. Apalagi dari dulu-dulu ya, itu selalu berulang-ulang seperti itu. Tuhan bilang ini, apa yang dicari oleh orang dunia itu sangat gampang untuk diberikan sama Tuhan. Makanya kita pernah itu random lah waktunya. Ini tiba-tiba muncul aja dari udara menjadi debu emas. Dan satu hal aja kita pegang, janji Tuhan untuk pengangkatan, bahwa Tuhan sanggup untuk mengubah tubuh
darah dan daging dan tulang kita menjadi tubuh kemuliaan. Dari yang tidak ada menjadi ada, dan kita yang sudah ada di daging ini, Tuhan janji kita akan nanti pengangkatan, kita berubah menjadi tubuh roh, tubuh yang paling baik untuk Tuhan berikan. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada kesulitan, tidak ada rasa sakit, dan Tuhan akan mengembalikan kita sebagaimana gambar diri kita kepada Tuhan, dan kita tinggal di awan sama Tuhan di dalam rumah yang telah Tuhan sediakan. Ya. Dan benar-benar sebenarnya kita ini saat mengenal Tuhan, saya melihat diri saya sendiri dahulu. Ternyata kalau kita tidak benar-benar ada niat, Tuhan itu susah masuk di dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan berbicara, tetapi kita mengindahkan. Kadang Tuhan berbicara, tetapi kita tidak mengerti Tuhan sedang bicara apa. Atau kadang-kadang Tuhan ingin memberikan kita sesuatu yang spesial, tapi buat kita yang memiliki pikiran dunia, buat kita itu tidak spesial, sehingga kita menolaknya dari Tuhan. Nah, maka itu Bapak Ibu, saya ingin mengundang Bapak Ibu untuk meminta secara khusus kepada Tuhan. Minta supaya, ada tertulis pada 2 Korintus 10 ayat 5 ya, mematahkan siasat musuh. Tuhan hancurkan benteng-benteng musuh. Hancurkan semua keangkuhan diri yang menentang pengenalan akan Allah yang benar. Dan menundukkan pikiranku seutuhnya kepada pikiran Kristus. Saat kita memperkatakan firman itu, dan kita benar-benar minta, Tuhan, aku menginginkan semua yang menghalangi, yang dari surga, yang spesial, yang memang jatahnya Tuhan ingin berikan padaku, itu harus jatuh ke tanganku. Jangan sampai kita tertipu oleh dunia, jangan kita tertipu oleh iblis, atau bahkan kita tertipu dengan diri kita sendiri, sehingga kita menolak apa yang telah menjadi Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tetapi kita tidak ambil, maupun kita bilang sabotase diri ya, sabotase diri dan menghalangi apa yang dari Tuhan itu baik untuk kita terima, oleh karena keberatan hati nurani. Kenapa? Karena Tuhan bisa kerjain semuanya. Kalau misalnya saya terlalu memberikan kotak kepada Tuhan untuk apa yang Dia bisa kerjakan dalam hidup saya, maka hal-hal besar tidak bisa terjadi dalam hidup saya, karena saya sedang memungkiri Tuhan yang bisa mengerjakan semuanya dalam hidup kita. Ya. Jadi saya akan jelaskan sedikit ya untuk pengenalan akan Allah tentang baik Allah. Maaf saya sedikit batuk. Jadi saat saya dulu mengenal umur 3 ya, jadi saya sering dikerjain, jadi saya suka mimpi buruk saat umur 3 tahun. Mama saya bilang gini, Sylvie, kamu kenapa kecil suka nangis-nangis? Kenapa kamu suka tidur bangun ngeraung-ngeraung gitu kan ya? Saya bilang saya suka diganggu setan. Saya lihat ada yang gelap-gelap duduk di dada saya gitu. Saya nggak bisa gerak. Saya panggil mami nggak bisa. Mereka bilangnya kayak setan duduk gitu ya. Saya bilang tuh ini mami tolong dong. Jadi ada apa mami gitu kan, mami. Terus akhirnya mami saya pusing. Dia bilang mami nggak tahu lagi gimana cara bantuin kamu. Meskipun mami saya sudah terima Tuhan Yesus, tapi dia nggak tahu cara doain saya. Jadi dia cuma bilang kayak gini, Sylvie, saya umur 3 tahun ya. Sylvie, kamu kerjakan seperti ini aja. Kalau kamu lihat yang serem-serem, kamu badan kamu nggak bisa gerak, kamu panggil nama Yesus. Mami nggak bisa tolong kamu. Kamu panggil Tuhan Yesus. Saya bilang, mami nggak bertanggung jawab banget. Mami yang doain aku kenapa mesti aku yang doa gitu kan ya. Maunya kan aku ngomong, mami lakukan sesuatu buat saya gitu kan. Tapi mami nggak. Kamu aja nanti doa sendiri, panggil Yesus. Ya udahlah, apa boleh buat. Saya kan kalau bangun diganggu nggak bisa panggil mama saya lagi tidur. Jadi saya cuma bisa, ya udahlah, udah nggak ada pilihan lain, saya lakukan lah apa yang sama mama saya kerja, sama mama saya suruh gitu kan ya. Ya udah, jadi saat badan saya nggak bisa gerak, saya mimpi buruk. Di dalam mimpi masih bisa panggil Yesus. Yesus tolong, Yesus tolong. Nah udah aku panggil gitu-gitu aja tuh selama setahun. Kejadian sampai hilang mimpi itu benar-benar. Jadi semakin saya mengalami, semakin saya percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Nah, nama Yesus, kita harus mengerti rahasia dari nama Yesus ini. Bukankah tertulis pada firman Tuhan? Di dalam nama Yesus, di langit, di bumi, dan di bawah bumi harus tunduk atas nama Tuhan Yesus. Ada firman Tuhan. Tidak ada nama di dalam kolong langit ini yang lebih berkuasa daripada nama Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, saat Yesus itu diberikan namanya kepada Maria, firman Tuhan mengatakan, kamu berikan dia nama Yesus, karena di dalam namanya ada namaku juga. Saat kamu menyebut Yesus, maka nama Tuhan itulah Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus
di dalam kuasa yang telah diberikan untuk menginjak ular dan kelejengking dan menahan kekuatan musuh. Itu diberikan kepada barang siapa yang percaya, barang siapa yang menerima rohnya, barang siapa yang menerima impartasi dan menjadi satu dengan Tuhan. Bukan karena manusianya hebat, tetapi roh yang telah menyatu dengan engkau adalah orang-orang hebat. Makanya orang-orang Kristen dibilang sebagai umat pemenang. Pemenangnya apa? Bukan adu jotos. Pemenangnya itu kita memiliki roh yang lebih besar daripada seluruh roh dunia ini. Lebih besar daripada apa yang bisa manusia berikan. Lebih besar daripada apa yang bisa iblis berikan. Itu adalah roh Tuhan yang menciptakan. Itu adalah roh Tuhan yang menyelamatkan. Dia adalah roh Tuhan yang memberikan kita keselamatan dari dosa-dosa kita. Keselamatan dari apa yang seharusnya kita tanggung. Masuk ke dalam neraka. Yang seharusnya kita itu selamanya disiksa oleh karena perbuatan-perbuatan dosa. Tuhan datang untuk menebus. Sehingga apa yang menjadi kepemilikan kita itu benar-benar harus menjadi kepemilikan kita. Artinya apa? Terima Tuhan Yesus, jangan setengah jalan. Terima Tuhan Yesus, tujuan harus kemana? Harus masuk surga. Amin. Jangan pernah terima Tuhan Yesus dan berujung masuk neraka. Karena itu adalah keselamatan yang tidak sempurna. Keselamatan yang tidak total. Bapak bayangkan nih, Bapak dan Ibu tidak melakukan sesuatu, dapat lotre nih. Lotrenya 5M. 5M kalau tidak terima masuk rekening Bapak dan Ibu, itu adalah kemenangan tidak sah menurut saya. Ya dong? Karena kalau menang, 5M-nya tidak masuk rekening, itu namanya cuma numpang lewat. Itu tidak sempurna gitu loh. Nah, jadi bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa menerima yang sempurna itu? Nah, saya akan memberikan satu contoh. Coba didengar berbaik-baik. Ada satu hal yang Tuhan berikan. Jikalau kamu ingin datang kepada terang itu, maka kamu harus memiliki keberanian untuk membiarkan dirimu itu diterangi dengan terang. Karena manusia itu perbuatan-perbuatannya jahat. Benar? Ada firman Tuhan. Manusia itu aslinya penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat. Karena itu Tuhan bilang begini, jikalau kamu mau dibersihkan, izinkanlah Tuhan yang memiliki terang itu untuk menerangi semuanya, sehingga yang jahat itu kelihatan dan bisa dibersihkan. Nah, saya berikan perumpamaan seperti ini. Ini ada kejadian baru, cuma saya nggak sebut namanya. Jadi ada satu orang mengundang saya untuk pemberkatan rumah. Saya diundang sebagai hamba Tuhan untuk mendoakan. Tapi sebelum saya didoain, sebelum saya mau datang doa, dia juga bilang, dianya sudah terima Tuhan Yesus, tapi keluarganya masih ada yang belum terima Tuhan Yesus. Itu keluarganya. Yang ini semuanya sudah terima Tuhan Yesus, tapi masih terikat dengan berhala, masih terikat dengan ritual, masih terikat dengan feng shui dan lain sebagainya ya. Dia bilang gini mulai, nanti kamu datang, bukan giliran kamu dulu ya. Pertama gilirannya adalah yang dari panggilan itu. Mereka mau ciprat dulu, mereka mau hitung-hitung dulu, mereka mau apalah barongsai atau apa seperti itu. Nanti mereka dulu. Oke. Saya pikir aneh juga nih, udah terima Tuhan Yesus masih pakai kayak gini ya. Terus dia bilang, setelah itu masih ada lagi yang lain. Dia bilang nanti dia panggil yang lain lagi. Lalu akan melanjutkan ritual berikutnya, ya Chinese atau gimana lah. Dia bilang nanti ya, Ibu terakhir aja. Nanti kalau itu sudah lewat, habis itu Ibu bersihin semuanya. Nangkep gak maksud saya? Jadi misalnya mau ciprat air atau misalnya mau ditempel dulu jimatnya, atau misalnya mereka mau di ritualin dulu atau hitungin dulu, dikasih mereka dulu. Nanti udah selesai, kan Tuhan Yesus lebih kuat nih, dia bilang. Nanti Ibu terakhir ya datangnya buat bersihin semuanya gitu. Terus habis itu dia kasih tahu saya 1 bulan sebelumnya. Saya bilang ini, oh yaudah oke lah. Saya nggak enakan karena saya udah kenal orangnya. Dia orangnya juga dari pulau jauh gitu ya. Saya lain beberapa tahun yang lalu. Cuman tiba-tiba pas lagi dekat hari H, saya lupa ke sana. Dan saya juga lagi sakit. Kalau Bapak Ibu perhatikan saya lagi batuk. Saya lagi sakit. Jadi saya mohon maaf lah. Saya bilang sama dia, maaf ya, aku nggak bisa datang gitu. Memang orang ini sedang saya lainin pelepasan juga. Itu tuh dari lumayan gangguannya dari yang parah-parahnya sampai dia sudah bisa menggunakan kuasa yang Tuhan berikan untuk bisa mengusir
sehingga hal-hal yang selama ini mengganggu dia sudah berhenti mengganggu. Jadi sudah aman, tentram. Di situ saat saya bertanya sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, biasa Tuhan sama saya itu kalau yang perlu pelayanan, saya lupa pun Tuhan akan ingetin terus. Tapi yang ini gak tahu kenapa saya lupa aja gitu loh. Saya bilang, Tuhan, kenapa kok tiba-tiba kamu gak ingetin saya untuk orang ini? Ini kan saya udah layani dari beberapa tahun yang lalu, dan dia juga udah undangin saya dari beberapa bulan yang lalu gitu kan. Terus Tuhan bilang kayak gini, dia sudah pelepasan sama kamu kan? Iya. Dia sudah mengerti kan dia adalah bait Allah? Iya. Kalau dia mau rumahnya menjadi tempat kediaman rohku, dengar baik-baik. Jikalau Bapak Ibu menginginkan tidak hanya dirimu, tetapi wilayahmu, rumahmu menjadi tempat kediaman roh Tuhan, maka Tuhan bilang begini, bukankah kamu sedang mengundang aku sebagai raja datang? Bukankah kamu sedang mengundang aku sebagai tamu kehormatan untuk datang? Terus Tuhan bilang kayak gini, hubunganku dengan yang jahat, teman baik atau musuh? Musuh. Tuhan bilang ini, jikalau kamu mau mengundang orang terhormat datang, apakah kamu undang musuhnya dulu dengan lebih terhormat, baru kamu undang orang yang terhormat itu datang untuk bersihkan musuh itu untuk rumahmu? Jadi kamu undang orang terhormat itu untuk kamu jamu, untuk kamu terima, atau kamu mau datang supaya jadi tukang pukul kamu, atau jadi tukang bersih-bersih kamu, tukang cleaning service. Nangkep ya maksud saya? Nah, jadi Tuhan bilang gini, tidak hanya tentang rumah. Jadi ini ada satu gambarnya. Ini tidak hanya tentang rumah. Ini tentang Bapak Ibu dan saya sebagai bait Allah. Jikalau Anda menerima Tuhan Yesus, tidak hanya sekedar sahabat, tetapi adalah orang kehormatan dalam hidup Anda. Makanya tadi saya bilang, izinkanlah yang terang Tuhan itu menerangi semua perbuatan jahat kita, dan kita harus mau. Jikalau, jadi dalam proses, saya tuh melewati proses pelepasan dulu itu setelah dari yang sakit mati dan hidup kembali, ternyata Tuhan bawa dalam namanya proses pelepasan. Jadi proses pelepasan itu bukan sesuatu yang menakutkan seperti manifestasi dan lain-lain, tetapi pelepasan itu adalah pemberesan dengan Tuhan, pemulihan hubungan dengan Tuhan, pemulihan gambar diri kita kepada gambar diri yang seutuhnya yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Nah, di situ prosedurnya apa? Ternyata banyak luka. Saya masih belum ngampunin. Saya ada hal-hal trauma yang saya belum beresin. Apalagi yang Tuhan inginkan. Ternyata saya pernah melakukan hal-hal di mana ritual itu saya lakukan. Dan itu saya nggak sadar. Saya tuh dulu pernah main jalangkung, satu SMP, kita Katolik ya. Semuanya jam makan siang main jalangkung. Mau Muslim kayak, mau Kristen kayak, mau Katolik, semua main. Nah, saya memberikan tangan kiri saya untuk main jalangkung, karena buat saya main jalangkung itu, saya nggak percaya roh jahat. Meskipun saya percaya roh Tuhan, saya nggak percaya roh jahat. Tapi waktu itu saya pikir dengan main kartu nggak ada bedanya. Tapi sejak saya main, tiba-tiba ada pikiran-pikiran bunuh diri. Saya hampir 11 tahun lebih diganggu dengan pikiran-pikiran bunuh diri, padahal saya tidak menginginkan bunuh diri. Dan dulu saya pernah di tengah-tengah depresi. Tangan saya yang saya izinkan untuk main jalangkung, ngambil cutter tanpa persetujuan saya, mau cutter di nadi saya bagian kanan, tiba-tiba di dalam hati itu langsung Yesus, saya langsung ambil alih tubuh saya. Sebelumnya itu kejadian seperti nonton film. Saya pikir sudah selesai, ternyata tidak. Tuhan bilang untuk melepaskan ikatan harus dilakukan dengan sah, harus ada pengakuan dosa. Pengakuan dosa kita akui. Darah Yesus itu membatalkan perjanjian itu. Itu sah, Tuhan bilang. Kalau tidak ada pengakuan dosa, tidak ada pembatalan secara sah. Kapanpun saya lagi lemah tidak berdoa, pikiran itu datang. Kapanpun saya lemah dan tidak pujian penyembahan, pikiran itu datang. Tapi setelah saya sudah membatalkannya secara sah dengan pengakuan dosa, dan saya usir gitu kan ya, dengan kuasa yang Tuhan berikan, itu hanya bisa mengintimidasi, tapi tidak bisa mengambil alih. Nah, disitulah benar-benar saya itu bersyukur Tuhan membawa saya dalam proses pelepasan saya. Itu selama 2 tahun. Karena ternyata saya dikasih lihat dulu SD, ada yang suruh saya payung ke Tuhan di langit. Terus saya dikasih lihat, ternyata dulu saya pernah minum makanan dan minuman yang saya lupa doa untuk dikuduskan. Jadi itu masuk. Tentunya itu harus apa yang telah kamu terima di tengah kelengahan. Jadi memang kita itu bait Allah nggak bisa campur sama roh Tuhan.
Kita adalah bait Allah. Hanya roh Tuhan yang ada, hanya roh Tuhan yang kudus yang boleh diam di dalam. Roh lain tidak boleh ada di dalam kita, kecuali roh kita sendiri yang Tuhan ingin selamatkan. Dan benar-benar itulah yang Tuhan bilang. Atau tidak tahukah kamu adalah bait Allah dan roh Tuhan yang kudus diam di dalam kamu. Roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Semua darah Yesus untuk seluruh dosa. Kalau dahulu mereka satu dosa angkat korban, dua minggu lagi mereka ngaku dosa angkat korban baru lagi. Tuhan bilang enggak, satu kali saja untuk seluruh dosa yang ada, bisa dipakai berkali-kali. Kamu hari ini berdosa, kamu ngaku dosa hari ini, besok kamu melakukan hal yang sama, ada kasih karunia Tuhan. Akui dosamu untuk kamu mengkuduskan diri dan hutang kepada Tuhan. Ya. Dan ini adalah pertanyaan untuk masing-masing dari kita. Wahyu 3 ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Lihat, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Jadi Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Dan untuk pertanyaan ini adalah pertanyaan personal kepada Tuhan. Meskipun mungkin Bapak Ibu pernah menerima Tuhan Yesus dari umur 3 tahun, ataupun dari 11 tahun, atau Bapak Ibu sudah pernah terima Tuhan Yesus. Hari ini saya undang Bapak Ibu, mau nggak rekomitmen? Ya tadi saya bilang, Anda memiliki rumah, Anda Tuhan Yesus sedang di depan mengetuk. Anda mau terima Tuhan Yesus sebagai siapa dalam hidupmu? Sebagai tamu sekali lewat, setelah masuk keluar lagi? Atau Anda ingin menerima Tuhan sebagai Tuhan yang akan tetap diam di dalam diri Anda? Menjadi roh Tuhan yang kudus, yang selalu berkuasa. Dia menjadi tamu kehormatan yang selalu memiliki tempat di dalam hidupmu. Dia menjadi bapamu, keluargamu seutuhnya. Yesus adalah kakak. Roh Kudus sebagai penghibur, sahabatmu, bapak yang akan mengayomi engkau. Benar-benar tinggal diam di dalam dirimu. Apakah Anda ingin menerima Tuhan dengan penghormatan seperti itu? Jikalau Bapak Ibu boleh jawab di dalam hati masing-masing, ya Tuhan, aku mau dikomitmen dan aku mau naik level Tuhan. Kalau selama ini aku merasa Tuhan hanya sebagai Tuhan yang jauh, kalau aku merasa Tuhan seperti Tuhan yang mengerikan, ada hukuman, atau ada Tuhan hanya seseorang Tuhan yang menjawab doaku, aku ingin rekomitmen Tuhan, memperlakukan engkau dengan benar, memperlakukan engkau sebagai tamu terbaik, sebagai engkau sebagai pemimpin atas hidupku, menjadi kepala atas hidupku, menjadi kepala atas semua tindakanku, menjadi kepala atas semua masa depanku Tuhan. Masa depan yang aku tidak tahu kemana akan pergi, tapi aku pegang satu, Bapakku adalah Bapa yang baik, Tuhanku adalah Tuhan yang setia, meski aku tidak setia. Aku percaya rancanganmu bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari esok yang penuh harapan. Ke dalam tanganmu lah aku percaya akan hidupku. Ke dalam tanganmu lah aku percaya akan penghidupanku. Dan ke dalam tanganmu lah aku percaya jalan-jalanku ke depannya. Engkau akan pastikan aku tidak masuk ke dalam jebakan-jebakan yang membuat semua keselamatan menjadi hilang. Tetapi Engkau lah yang lebih mengenal aku. Engkau lah yang lebih menginginkan keselamatanku, bahkan sebelum aku ingin selamat Tuhan. Pastikan hadiah terindah yang telah Tuhan berikan, anugerah untuk masuk surga, penebusan atas dosa-dosa, memiliki rumah di surga, rumah di bumi, menikmati yang di surga Tuhan. Itu menjadi bagian kita Tuhan dan tidak pernah terlepas dan tidak pernah dipotong Tuhan oleh siapapun, oleh roh manapun, oleh diri kami sekalipun Tuhan, oleh kebodohan-kebodohan manusia atau oleh pikiran-pikiran dunia Tuhan. Jangan izinkan itu Tuhan menghalangi antara aku dan Engkau Tuhan. Dan selalu Tuhan suaramu selalu lebih kencang Tuhan.
dan benar-benar menarik aku mendekat kepada Engkau. Kita nyanyikan awal kemuliaan. Saya lagi undang untuk Bapak Ibu, kita nyanyikan awal kemuliaan. Syikira pakailah, kora pakailah, syikira pakailah. Tuhan, siapakah yang boleh ada di dalam kemah baik-Mu Tuhan? Dan siapakah yang terus bisa ada di depan daripada tahta-Mu? Di tempat kudus-Mu, kami tempat kudus-Mu Tuhan. Awan kemuliaan-Mu bernaung Tuhan. Hamba-Mu teringat saat hamba-Mu sedang melayani satu orang. Saya sebenarnya enggan untuk melayani orang itu, tapi Tuhan bilang layani. Orangnya bisa membaca dosa dan dia itu bisa lihat roh Tuhan. Kalau terang dia lihat terang, kalau dia tidak ada roh Tuhan dia tidak lihat terang. Saya takut karena saat itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak kudus Tuhan. Saya ini manusia penuh dosa Tuhan. Saya banyak lagi kelemahan-kelemahan yang ada. Dan Tuhan saat itu menghardik saya. Kamu tidak tahu kenapa aku mati untuk kamu. Karena itu kamu mengatakan hal itu. Tuhan kasih saya dalam penglihatan list dosa saya. Tuhan bilang akui dosamu. Dan saat saya mengakui dosa itu satu persatu, dosa-dosa itu hilang. Tuhan bilang aku sudah bayar. Karena itu jangan pernah lagi mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk melayani. Dan kamu tidak layak untuk datang. Dan kamu tidak kudus. Jangan lagi pernah mengatakan itu. Karena kau telah menerima roh yang kudus dariku. Di dalam kebenaran dan iman yang telah engkau terima daripadaku. Dan benar saja saat itu saya layani orang itu. Tuhan bilang tantang dia. Kasih dia pegang tanganmu. Kasih dia pegang barangmu. Dia orangnya bisa baca nasib. Orangnya bisa hipnotis orang. Dan saat itu juga ada perlindungan khusus dari Tuhan. Roh Tuhan, dia bilang, saya gak bisa baca nasib kamu. Saya tidak bisa baca masa depan kamu. Saya tidak bisa lihat kamu sama sekali. Kamu hanya terlihat terang untukku. Kamu cuma melihat. Aku hanya melihat kamu pakai baju putih. Dan saya saat itu juga Tuhan. Itulah peneguhan. Bahwa roh-Mu Tuhan yang kudus. Bahwa pengorbananmu di kayu salib Tuhan. Itu yang memberikan kami. Yang sesungguhnya jahat. Yang sesungguhnya kotor itu Tuhan. Kami bisa pakai baju putih yang kudus itu Tuhan. Untuk datang kepada Engkau. Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, oh Tuhan, ya Tuhan. Ku
inilah hati-Mu Tuhan yang Kau berikan untuk umat Israel dan juga untuk kami adalah umat-umat cangkokan Israel-Mu Tuhan. Bahwa sesungguhnya Engkau ingin memberkati kami dan Engkau sangat-sangat ingin melindungi kami. Engkau ingin menyinari kami dengan wajah-Nya. Artinya Engkau ingin berbicara kepada kami Tuhan setiap saat. Karena daripada Keluaran 19-20 Engkau mengatakan dalam firman-Mu bahwa Engkau sesungguhnya sangat ingin berhadapan tatap muka dengan bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel yang menolak karena mereka takut mendekat kepada Tuhan. Tapi kami berkatakan Tuhan, kami tidak takut datang kepada Tuhan, karena ada Yesus, anak domba Allah, Imam besar agung kami. Dan dengan berani Tuhan, dengan iman, karena kami telah menerima pengorbanan-Mu Tuhan, kami berani datang kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau yang ingin menyelamatkan kami Tuhan. Kami dapat berhadapan, kami dapat bercakap dengan Engkau Tuhan. Dan kami tetap memiliki hubungan komunikasi dengan Engkau Tuhan. Engkau sangat ingin memberikan kami kasih karunia-Mu. Engkau sangat-sangat rindu untuk memiliki hubungan intim dengan kami. Engkau sangat ingin memiliki hubungan pribadi dengan kami Tuhan. Dan biar damai sejahtera-Mu Tuhan yang Kau tinggalkan untuk kami, damai sejahtera yang Kau curahkan dari surga, itu berbuah-buah dalam hidup kami. Yevarekeka Adonai Beis Mereka Nabor Yair Adonai Panavele kami uneka. Mari kita angkat tangan. Untuk diberikan Israel dan Israel
Angkat tangan kita sekali lagi kepada Tuhan. Hadirat-Mu kami nikmati. Hadirat-Mu kami rasakan pagi ini. Tidak ada lagi di antara kami yang tidak mengerti bahwa tubuh ini adalah baik. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Hanya Engkau yang tinggal di dalamnya. Mulai hari ini sucikanlah pikiran kami. Sucikanlah hati kami. Kami mau terlepas dari segala ikatan dunia. Biar kehendak-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Tidak ada di antara kami yang Engkau lewati. Semua kami dilawat Tuhan. Semua kami diberkati Tuhan dengan limpah. Bahkan ketika Engkau bertahta atas penyembahan kami, ada mujizat, ada kesembuhan yang datang. Mari kita berikan tepuk tangan yang kami serahkan hamba-Mu Serpi ke dalam tangan-Mu. Pakai dia lebih dahsyat lagi. Pakai dia lebih luar biasa lagi. Nama Tuhan ditinggikan. Kerajaan-Mu dibesarkan. Tutup bungkus dengan kuat kuasa darah. Perkenanan Allah nyata atas hidupnya. Terima kasih Tuhan. Engkau pemulih hidup kami. Kami naikkan segala pengagungan, segala hormat bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua kita yang diberkati Tuhan, sekali lagi bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan Bapak. Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu dan terkasih dalam Tuhan. Ini untuk hari ini, berarti mungkin sebelum pulang itu saya dibantu dengan tim dari Mbak Delma Susi. Itu nanti mau bagikan untuk panduan doa dan minyak urapan. Jadi panduan doa itu adalah apa yang saya doakan selama saya melewati pelepasan. Jadi itu ada step-step apa yang kita minta untuk Tuhan kita bereskan, yang nyangkut rapat untuk Tuhan bongkar. Dan di tengah-tengah itu juga ternyata saya kebetulan karena saya tadi cerita saya ada gangguan secara mistis ya. Jadi itu juga ada panduan untuk kita peperangan rohani. Jadi namanya kita dalam Tuhan, kita bukan hanya mengenal Tuhan, tapi kita juga satu roh dengan Tuhan. Kita itu menjadi pemenang di dalam segala hal yang ada. Ini rekan-rekan saya adalah yang mereka memiliki kisah hidup. Mereka juga melewati sesi pelepasan. Mereka mulai menang dari semua intimidasi jahat dalam hidup mereka. Dan mereka keluar menjadi pemenang dan merdeka dari semua hal yang ada. Nah, tidak hanya minyak urapan dan panduan doa, tapi juga ada namanya kartu nama Tuhan. Jadi saya nanti di waturkan saya ada satu kotak. Tolong berdoa dulu sebelum nama Tuhannya diambil. Karena nama Tuhannya itu, jadi nama Tuhan itu adalah gelar yang diberikan Israel maupun kita kepada Tuhan.
Karena ada kejadiannya, maka ada sebutan kepada nama Tuhan itu. Ada Tuhan menyembuhkan, ada kejadian Tuhan menyembuhkan. Karena itu Tuhan disebut sebagai Jehovah Rafa. Ada di mana Tuhan memberikan pemeliharaan dan memberikan sesuatu, makanya Tuhan disebut sebagai Jehovah Jireh. Jadi saat Bapak dan Ibu dengan doa, dengan iman Bapak mengambil, itu biasanya dari kita semua, itu ada terobosan untuk Bapak Ibu. Itu sesuatu yang Bapak Ibu perlukan, itu ada sesuatu yang Tuhan mau berikan, dan ada pengurapan khusus di sananya. Benar-benar pergumulkan untuk nama Tuhan itu. Nah, dari kita seperti Susi, dia dapat nama Tuhannya Elsin Cakdili. Kenapa dia dapat nama itu? Tuhan adalah sumber sukacitaku. Karena ternyata dia ada, kita bilangnya pola berulang, suka memikirkan sesuatu yang membuat dia stres. Karena itu Tuhan bilang, akulah sumber sukacitamu, jangan kamu stres. Nah, dia mulai pelan-pelan, ya Tuhan, aku percaya Engkau adalah sumber sukacitaku, dan mulai membuang sifat-sifat kebiasaan-kebiasaan untuk membuat dirinya stres. Mbak Adel, dia dapat Tuhan adalah di mana keadilan aku dapatkan. Banyak hal yang dia lewati dalam hidupnya, itu banyak kok 1:8 sampai dikirim-kirimin, bikin sakit penyakit, dan dia sudah menang sekarang. Dan di situ Tuhan memberikan keadilan kepada dia. Apa yang buruk dia lewati di masa lalu, dia mendapatkan kekuatan dan juga pemulihan-pemulihan. Nah, untuk Bapak Ibu juga itu disediakan. Nah, jadi nanti doa dulu sebelum terima untuk bantuan doa, penyaurapan, dan juga untuk kartu. Jadi saya berharap supaya penyertaan Tuhan benar-benar akan lebih nyata lagi pada Bapak Ibu dan saudara sekalian. Sekali lagi, minyak urapan bukan berhala, tetapi ada pengurapan Tuhan di dalamnya, maka dia memiliki kuasa. Jadi kuasa Tuhannya yang sedang bekerja. Ya, terima kasih. Ya, puji nama Tuhan. Semua diberkati, amin. Semuanya kita di tempat ini perlu perubahan paradigma yang baru, pengenalan yang benar akan Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Bu Silvi dan tim. Biar terus Tuhan urapi, Tuhan pakai timnya untuk nama Tuhan dimuliakan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Lord, oh Lord. Mari sudah kita sama-sama berikan kasih. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise, oh Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan betapa besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Raja kami. Engkau Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik buat setiap kami Tuhan. Engkau memperhatikan kami Tuhan. Engkau tahu kelemahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya darah-Mu yang menguduskan setiap kami Tuhan, melayakkan kami Tuhan, datang di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi kami, Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu Tuhan membawa kesembuhan untuk setiap kami Tuhan, membawa kelepasan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan terobosan-terobosan buat kehidupan kami Tuhan telah kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tapi hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi dekat dengan Engkau Tuhan. Hari demi hari ke depan Tuhan, biarlah kami senantiasa Tuhan melekat dengan-Mu Tuhan, memuji menyembah-Mu Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kau telah ingatkan kami Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan bait kudus-Mu Tuhan. Kami telah Kau kuduskan Tuhan, melayakkan kami Tuhan untuk masuk Tuhan ke ruang Maha Kudus, menerima hadirat-Mu, merasakan lawatan-Mu Tuhan. Awan kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih kasih-Mu yang begitu besar untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Ibu Silvi Tuhan, berkati dia Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati pekerjaannya, berkati setiap apapun yang dilakukannya Tuhan Yesus. Biar dia melangkah Tuhan, berjalan bersama-Mu Tuhan, setiap orang yang dia layani Tuhan, membawa nama-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu ini dan segenap tim pelayanannya Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Kau lawan Tuhan, Kau kasihi. Terima kasih Tuhan, bangsa ini Tuhan Kau berkati, para pemimpin kami Tuhan, Bapak Presiden kami, Wakil, dan semua jajarannya Tuhan, bahkan sampai pemerintahan yang terendah Tuhan. Terima kasih Tuhan, RT RW semuanya Tuhan berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memilih mereka Tuhan untuk setiap kami, untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Yesus, bangsa Indonesia ini dalam naungan-Mu Tuhan. Bangsa ini Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Kau selamatkan jiwa-jiwa Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat Bapak Gembala senior kami Tuhan, Bapak Niko, Bapak Wiwiko Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, biarlah terimpartasi juga untuk setiap kami di sini Tuhan. Nyatakan visi misi-Mu Tuhan untuk mereka Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat Bapak Gembala Bapak Petrus Rambe Tuhan, yang di tempat ini Kau di Cikarang kota ini Tuhan. Tuhan berkati, Kau urapi Tuhan pelayanannya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, Engkau kirim beliau di tempat ini Tuhan, untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati pelayanannya Tuhan, berkati keluarganya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus, Engkau lingkupi hamba ini Tuhan, dan kuasa-Mu Tuhan. Apapun yang ia kerjakan Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus, pelayanannya Tuhan Engkau perbesar Tuhan. Dalam nama Yesus, urapan-Mu yang double porsi Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Gereja kami Cikarang kota ini Tuhan, kami percaya Tuhan, dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap jemaat yang hadir Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Bahkan juga jemaat yang tidak bisa datang Tuhan, Tuhan Kau lawan Tuhan, Kau pilih
Yang sakit Tuhan Kau sembuhkan Tuhan. Yang mungkin yang punya hati yang malas-malasan Tuhan, dalam nama Yesus berikan kerinduan lagi Tuhan untuk mencari-Mu Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut Tuhan, yang mengerti bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sekarang kota ini Tuhan, lingkungan sekarang kota ini Tuhan, Tuhan berkati Tuhan. Biarlah dengan kami beribadah di sini Tuhan, lingkungan Buniasi ini Tuhan Kau selamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus, sekarang Kau selamatkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami yang boleh melayani Tuhan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau masih beri kesempatan buat kami Tuhan untuk melayani, menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Jika sebentar kami mau pulang Tuhan, kami mau lebih lagi menerima berkat melalui nama-Mu. Maka jiwaku di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, tidak lupa kami membawa kebaktian yang kedua nanti ke dalam tangan-Mu. Mari bertahta, mari hadir Tuhan bersama dengan umat-Mu. Puaskan kami dalam pujian dan penyembahan kami. Karena kami tahu dengan kami dipuaskan, banyak hal kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Persiapkan jemaat-Mu untuk lebih dalam menikmati lawatan-Mu dalam kebaktian yang kedua. Tidak lupa juga kami berdoa khususnya untuk Ibu Eldiana yang beberapa hari yang lalu masuk rumah sakit. Seperti Tuhan mengasihi dia, kami juga mengasihi dia. Kami tahu Tuhan, tangan-Mu sedang terulur kepadanya dan menyembuhkan dia. Firman-Mu berkata, sakit penyakit kamilah yang ditanggung, oleh bilur-bilur dia disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan dan teguhkan dia dan keluarga ini, biar Tuhan dipermuliakan.
Bapa, sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kasih-Mu tidak akan pernah beranjak dari kami. Mari jemaat yang Tuhan kasihi, angkat kedua tangan-Mu, buka hati-Mu, pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia yang melimpah dari Allah kita di surga, di dalam putranya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh-Nya yang kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai Maranatha. Dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Diberikannya kita damai, sukacita, pengharapan besar, dan kehidupan yang abadi kekal selama-lamanya. Mari kita yang sudah diurapi Tuhan dengan limpah, dengan iman, bersama-sama katakan amin, amin, amin. Silakan duduk, selamat hari Minggu. God bless you. Ada jemaat yang pertama kali hadir, bangkit berdiri kalau ada. Ya, puji Tuhan. Ya, nanti yang para pelayan bisa memberikan salam. Ya, kalau belum ada tempat ibadah, mari bersama dengan kita pasti diberkati Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.